Zaman itu saya sekeliling dari utara. tahun 80, 90 sampai tahun 2000, 2005 lah. Mhm. Yang namanya pelatih kiper itu kan belum ada di Indonesia. Mengalih karir Mengawali karir di di Persib dan berhadapan dengan, ya saya pikir kita tahu lah atlet sepak bola sepanjang masa dari Belanda, siapa lagi kalau bukan Ruud Gullit Om. Persib. Ya, betul. Dan Ronald Koeman klub Liga 1 sekarang ambil cara praktis, ambil aja pemain asing. Betul. Ketemu lagi gue Abraham Silaban dan kali ini gue bersama dengan legenda timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Om Erik Ibrahim. Apa kabar Om? Sehat-sehat. Luar biasa. Usia berapa sekarang Om? Saya baru bulan kemarin itu 58. 58, dikit lagi angka 6 Om. Ya, alhamdulillah masih sehat. Masih sehat dan kelihatan masih muda Om. Ya. Yang jelas waktu Om dulu menang SEA Games 91. 91 ya. Ya, saya tahu saya masih belajar merangkak di situ Om. Ya pastilah. Pastilah. Tapi story-nya kan legendaris Om. Waktu itu main sama Om Ferril Raymond Hatu ya. Ya, kapten Ya, liberonya ya. kapten kita ya. Dan gimana Om life after timnas? Sekarang sibuk apa? Ya, sekarang karena mantan penjaga gawang otomatis jadi pelatih kiper. Melatih. Sekarang ngelatih kebetulan sekarang ngelatih di Liga 2. Oh, melatih Liga 2. Oke, jadi aku koreksi. Siap? Berarti panggilnya coach sekarang lebih enak ya, Om? Aman, siap. Coach Erik. Ya, siap. Luar biasa. Pelatih di Liga 2 klub apa sekarang, Coach? Kemarin sih PSKC Cimahi. PSKC. PSKC Cimahi. Oke, PSKC yang baru ganti nama jadi Garuda Yaksa itu ya? Ya, betul. Oke, pelatih kiper di sana. Dan activity lain, saya dengar juga kasih kelas private atau kemudian juga itu jadi oke. nyiapin anak Om kan, Tristan ya? Ya. Tapi saya waktu private itu kebetulan waktu pas lagi COVID itu. Lagi COVID, kebetulan vakum kan pertandingan di waktu itu saya masih pegang Liga 1 di Persela Lamongan itu Iya. tahun 2020 mungkin apa ya kalau nggak salah. Iya. Nah, selama vakum itu saya mencoba untuk privat Oke. melatih kiper-kiper muda-muda. Oke. Iya. Ada Ya. satu tugas tambahan yang sangat relevan dengan legenda-legenda timnas sekarang. Barangkali ini bisa jadi pilihan bagi Coach Erik Ibrahim. Jadi pundit. Jadi pengamat, kasih analisis dan sebagainya. Ya. Gimana Coach? Ya lah, Berminat? saya sih kayaknya kurang berminat lah istilah. Kurang berminat untuk Kenapa, jadi Coach? pengamat, masih banyak yang lebih pinter. Oh, merendah. Tapi kan praktisi di lapangan kan seorang profesional kan Ya, lebih pas untuk bicara soal strategi, untuk bicara soal tacticality. mungkin dan itu sebagainya. lebih ke head coach ya. Oke. Kalau ke head coach mungkin itu lebih. Karena karena spesialisasinya di penjaga gawang. Oke. Jadi untuk keseluruhan tim itu kan sama head coach nanti. Ya, tapi ya bisa kasih gambaran Ya, dong, pandangan. pasti Ya. itu selalu. Yang paling sederhana, nggak mungkin lepas dari pandangan mata. Ya betul. Timnas kita, Oh, perjuangan ke Piala Dunia. Ngikutin terus, Coach. ngikutin terus. Ngikutin terus. Ngikutin terus. Sampai kebobolan Jadi, 6-0 di Kalau boleh Osaka. cerita, saya nih ya mantan pemain timnas. Tapi selama itu saya jarang nonton timnas. Kenapa? Ini saya terus terang nih baru ngobrol nih, saya jarang nonton. Nggak tahu, kurang apa ya? Mungkin waktu itu juga secara langsung kurang ya. Terus juga gregetnya beda. Tapi begitu timnas yang sekarang semenjak dipegang Sintayong ke sini, di situ mulai ada apa ya? Terlihat sepak bolanya gitu. Terlihat sepak bolanya tuh lebih Ada progres. progresnya lebih naik. Hmm. Jadi sampai detik ini walaupun itu U17, U23 sampai kemarin nih wanita main di Vietnam apa namanya? Ya. Saya nyari-nyari linknya nggak ada nemu. Pengen nonton gitu. Wow. Nggak tahu jadi rasanya sekarang nih melihat timnas tuh udah pengen nonton terus. Faktor apa kira-kira menurut Coach? Magnetnya itu Faktor apakah? permainan. Oke, faktor permainan itu satu. Apakah kemudian magnetnya juga karena sempat animo tinggi, masuknya naturalisasi atau pemain diaspora keturunan dan sebagainya? Ya mungkin salah satunya itu. Oke. Mungkin salah satunya itu karena dengan masuknya diaspora dan naturalisasi
permainan kan sudah berbeda. Sudah berbeda dengan permainan yang khas lokal kita dengan mereka beda banget. Beda banget dengan permainan kalau di tim lokal kita tuh kan permainan Indonesia tuh kan main tabrak-tabrak aja. Betul. Yang penting lari kenceng, bola pun juga kadang mau build up juga susah. Yang penting bola ke depan, rebutan, gol. Tapi kalau sekarang ini kan sudah bermain dari bawah. Betul. Dia mencari peluang, dapat peluang baru. Nanti kalau nggak dapat mulai lagi, cari lagi. Itu yang jadi seninya kelihatan. Seninya kelihatan. Dan ya kalau di kampung kami dulu ada namanya yang main barbar itu Om. Ya, main Gasak terus betul, kan betul. ya, tapi ya betul. Tapi sekarang udah nggak relevan lagi lah ya Om. Sekarang, tapi di Liga 1 sekarang sudah banyak sih beberapa tim sudah menerapkan itu. iya, Sudah menerapkan itu. banyak Om. Jadi dari kaki ke kaki, saya juga bisa permainan menikmati, indah. sudah bisa menikmati lihat main bola di Liga 1 sudah bisa menikmati. Berarti ada progres ya Om. Ada progresnya. Oke, ada dari progresnya. timnas secara kualitas Betul, permainan dia betul, oke, harapannya prestasi juga demikian. Kemudian juga di Liga 1, Ya. nah ternyata ini juga menular. Menular, betul. Dan juga dan mungkin juga ya ini maaf aja sebelumnya pengaruh juga dari di Liga 1 ini hampir 90% pelatih asing. Pengaruh itu. Jelas ngaruh dong. Hmm, Jelas ngaruh pasti. oke. Jelas pasti Faktor ngaruh itu. terbesar apa yang dibawa ke klub? Yang terutama dari manajemen klubnya. Dia kalau pelatih asing pasti bawa ke manajemen klubnya terus dibawa juga ke lapangan. Di lapangannya Oke. tuh bagaimana dia menerapkan permainan yang betul-betul main bola. Ya. Ya pasti ya tentu. Betul. Profesionalitinya juga bukan hanya di dalam tapi di Di luar juga, lapangan di luar lapangan Betul juga, ya? betul. Iya, betul. Sudah mulai Betul. terlihat ya. Ya sudah mulai terlihat banget, sudah ya Liga 1 sekarang menurut saya sih udah enak nontonnya, saya udah enak. Udah enak ikutinya ya. Udah enak nontonnya. Liga 2 gimana? Coach. Nah, Liga 2 PR-nya mudah-mudahan lebih besar. PR-nya lebih besar. Oke, tapi progresnya juga Progresnya progres sudah bagus. Saya ngelatih Liga 2 ini udah ya beberapa kali lah. Ya. Termasuk yang terakhir-terakhir ini. Oke. Nah, dan yang untuk kompetisi yang akan datang Oke. 2025-2026 nih sudah punya regulasi Ya. baru. Ya. Dan ini mudah-mudahan regulasi ini akan lebih bagus Ya. ke pertandingan. Om Erik, aku manggil Om terus nih. Panggil coach, panggil Om tuh. Udah bebas. Karena Bebas dah. rasanya apa lebih aja. deket Om. Ya nggak apa-apa, panggil Om. Panggil Om Erik Nggak aja ya. masalah ya, siap. Gini Om, aku nanti akan masuk nanti ke sana ke Liga 2 performa Liga kita. Tapi aku mau tahu Om, gimana progres timnas kita di mata Om Erik. Karena gini Om, ini kan masih rame ya. Oke lah, kita lolos ke putaran keempat Piala Dunia. Kita lihat progresnya. Tapi kejadian di Jepang, nah ini membuat banyak sekali percakapan yang Ya, kemana-mana betul, tentang bagaimana seharusnya Indonesia setidaknya harusnya tidak kebobolan sebanyak itu Ya, satu. Terus betul. kedua, kita berikan perlawanan sedikit demi sedikit. Yang ketiga, bagaimana reaksi pelatih kepala Patrick Kluivert. Apa yang Om highlight dari perjuangan timnas kita Perjuangan. sejauh ini? Ya memang timnas ini saya sangat mengapresiasi banget bisa sampai lolos sampai berikut ini, Iya. sampai babak round 3 ini round 4 ya. Iya. Alhamdulillah lolos walaupun kemarin ancur-ancuran Mm-mm. lawan Jepang, Iya. tapi memang di situ kelihatan beda kelas. Kelihatan beda kelas Beda ya. kelas, kemudian fisik juga kita kelihatan banget kalah. Jauh. Mereka menerapkan high pressing banget Jepang, kita sampai tidak bisa apa-apa. Iya. Tapi ya mau gimana lagi? Ya itu beda setup jadi- sih kelihatannya Om ya. jadi- Setup sepak bolanya Terus udah jauh beda. Patrick juga kan awalnya tidak mengeluarkan skuad utama. Mungkin itu menjaga juga kan ada yang kartu kuning, ada yang apa, ada yang cedera, Oke. Rido, Verdong kartu kuning juga, maksudnya menjaga takutnya nanti kena kartu kuning lagi nggak bisa lagi di berikutnya. Jadi mungkin itu kan. Jadi mereka mau menurunkan lapis yang menurut saya lapis kedua gitu. Iya. Tidak seperti waktu lawan Cina di Iya, jadi memang kita juga harus menyiapkan secara psikologis tuh bahwa ya jangan berharap tinggi-tinggi. Kira-kira gitu ya. Betul, betul. Om. Kemarin tuh saya bicara nih dengan salah satu pundit juga di sini Om. Dia berangkat ke
Jepang. Jadi Dia Jepang. udah menyiapin itu tuh mentality untuk ya kita akan kalah lah gitu. Tapi paling nggak yang berharap tuh minimal, Minimal, kapan ya, kita betul. bisa mencetak satu gol aja, membobol gawang satu gol aja. Ini kan menarik Om. 6 kali dibobol tuh Emil Audero. Gini, Emil berhasil menunjukkan suatu performa ketika dia ada di Gelora Bung Karno Betul. kontra China. Kemudian juga dalam hitungan hari tiba-tiba ia kebobolan 6 gol. Gambarkan kepada kami Om, suasana batin dalam Emil itu gimana sekarang? Karena Om adalah legenda timnas Indonesia, kiper legendaris Indonesia. Ini hampir sama dengan saya. Saya cerita waktu Piala Presiden di Korea Selatan tahun 91, itu bulan sebelum ke SEA Games, sebelum berangkat ke SEA Games ya persiapan. Terus saya ikut turnamen Piala Presiden di Korea. Iya. Kita satu grup dengan Mesir. Mesir itu baru ikut Piala Dunia. Iya. Terus Mesir, Malta, sama Korea Selatan. Nah kebetulan kita sama yang ya lawan Malta kita kalah 3-0, penjaga gawangnya Edi Harto. Lawan Korea Selatan kalah 3-0, Edi Harto. Lawan Mesir, saya kipernya terakhir. Ya kemasukan 6-0 juga. Situasinya sama. Situasi di lapangannya sama banget. Jadi kita tidak bisa menyerang sama sekali. Jadi otomatis kita dibombardir terus tuh. Jadi ya kita sebagai penjaga gawang pertahanan terakhir, kalau dibombardir kayak gitu juga ya pasti jebol juga gitu. Apalagi dengan kayak kemarin Emil Eduardo penyelamatan juga nggak sedikit gitu. Nggak sedikit ya penyelamatan, tapi memang bola-bola yang sulit ya untuk mengeblok yang bola gol itu susah. Berarti pemain belakang kita yang tidak bagus kan. Sama, saya itu persis banget kejadian itu. Dan seumur umur saya baru itu saya kemasukan 6 gol. Membekas itu. Membekas sekali sampai sekarang. Sampai kipernya Mesir itu karena nggak diserang, ada bola di luar garis 16 dia pegang. Waduh. Dia pegang. Supaya ada pelanggaran supaya biar ditenang ke gawang. Itu pun bolanya ditenang keluar nggak ke gawang lagi. Itu kejadian lucu. Wah. Itu persis betul banget itu. Itu lo cerita timnas masa lalu ya? Itu masa lalu tahun 90. Tapi Mesir juga baru ikut Piala Dunia itu tahun 90. Ya, tapi ya secara kualitas juga mereka udah Jauh ya, sekarang. udah jauh. Makanya saya dibombardir betul itu. Dan waktu itu kita kan juga belum ada seperti sekarang keturunan. Belum ada. Diaspora, Nah, ada masih lokal sebagainya. semua, masih lokal semua. Tapi pelatihnya Polosin waktu itu kan sama. Ya sama. Udah rasa namanya penjaga gawang kalau sudah Terpukul nggak gitu secara mental? Pasti. Mental breakdown nggak Pasti. bahasa anak-anak sekarang? Pasti. Apalagi kemajukan di atas 4-0 itu sudah pasti. Oh iya. Kalau udah 4-0 tuh kita ini sudah, kalau di lokal ya saya berarti kita ini kayaknya udah nggak ada apa-apanya gitu. Udah percuma nutup gawang tuh gitu. Tapi ya memang main bola ya begitulah, mau gimana lagi. Nah, Cuman ya untuk balikin gimana mentalnya tuh? itu. Iya. Ya tapi kan ini masih lama. Untuk dari pertandingan terakhir ini sampai nanti lagi kan masih lama, dia masih bisa bangkit lagi. Oke, ya saya lihat sih ada footage beliau tuh, Bro Emil kita ini sedang menikmati hari-harinya di Lombok Om. Itu. Ya untuk berlibur juga Ya, berlibur untuk ya, ya, untuk pasti menenangkan stres, mental. pasti. Pasti ya Om. Pastilah, pasti. Apalagi ini timnas dilihat seluruh Indonesia. Betul. Dan ini praktis ia merumput di kedua kalinya Ya, hitungannya. Pertama lawan Cina. ia lawan China, dia keluar sebagai hero. Kemudian Tapi juga itu kan juga Jepang tidak terlalu banyak serangan. Hanya yang satu aja yang kayak termasuk big save lah kalau menurut saya. Ya. Itu yang big save itu itu aja. luar biasa, Yang lainnya itu nggak terlalu penyelamatan gitu, luar ya. biasa sih Om. Tapi kemarin di Jepang banyak save dia. Oke, Karena ya bola banyak ke sana. lumayan. betul ya. Om lihat sudah tepat diturunkan Emil atau sungguhnya harusnya berikan kesempatan kepada Martin Paes? Wah, kalau saya nggak bisa kalau saya bicara itu keputusan dari mereka ya. Pilihan. Karena kalau menurut saya sih Paes sama Emil ya nggak jauh-jauh beda sih, nggak jauh-jauh berbeda. Kualitasnya juga nggak jauh berbeda. Ya usia kan cuma terpaut 1 tahun. 1 tahun aja. Pengalaman pun juga sama aja. Oke, kalau pengalaman Mereka Serie A, Paes main di MLS, hmm, di Emil main di Itali. hmm, Jadi nggak jauh berbeda lah. Nggak jauh berbeda semua dari
Dan penjaga gawang Eropa itu kan semua sudah ada, kayak main kaki, main build up, selalu main build up semua. Jadi ya tinggal milih aja mana yang sedang siap. Oke. To the point aja deh Om. Hmm. Jagoan mana? Emil Audero atau Martin Paes? Versi kiper legendaris timnas Indonesia. Ya mungkin saya lebih milih ke Martin Paes. Oh ya? Ya karena saya ngelihatnya dari awal lebih duluan Martin Paes. Sih. Jadi bisa Karena saya lebih kan- mengikuti betul, perkembangannya. ya. Kalau Eduardo ini kan baru lihat 2 kali ini saya. Tapi kalau Paes kan udah beberapa kali saya lihat. Jadi ya saya sih masih megang Paes. Oke. Ini dari segala elemen Om. Karena gini, bicara soal kiper kan hari ini bukan hanya saves-nya yang diperhitungkan Om. Hari ini bagaimana dia juga punya peran yang sama untuk build up Oh ya terhadap jelas, suatu permainan. jelas, betul. Wajib itu. Artinya dia harus punya composure di sana Om. Ketenangan, penguasaan Betul. bola lain sebagainya ketika pressing itu ada, Betul. dia harus Mengorganisasi passing dan pemain harus belakang. Dia bisa memberikan aliran bola dari bawah ke tengah dan lain sebagainya. Betul. Siapa yang lebih hebat? Emil atau Martin Paes? Martin Paes itu bagus kok. Untuk composure-nya. Untuk option Martin Paes bagus. Ya walaupun ada sekali salah waktu lawan apa tadi waktu lawan Australia apa ya nggak salah Iya. ya. Ada yang blunder satu. Kan. Hmm. Tapi ya oke, namanya manusia. Tapi selepas itu ya bagus kalau selalu main build up terus di bawah. Hmm. Dan kiper sekarang kan memang harus begitu. Harus ya. Wah, wajib sudah, wajib. Wajib kiper itu sudah punya kaki lebih bagus daripada pemain depan. Oke. Kalau dia nggak bagus, head coach mau punya dia punya filosofinya untuk main build up. Kalau kiper nggak bisa susah. Sedangkan sekarang filosofinya semua harus begitu sudah. Sudah harus main build up. Iya. Jadi kiper harus bagus. Gitu ya Om. Dan terutama mengordinasi pemain belakang. Betul. Itu sudah harus wajib banget. Dia jadi leader di situ. Sudah itu harus banget. Soal tangkapan itu mah dari kecil udah latihan terus, nggak masalah. Apakah Om juga memiliki kemampuan yang sama di masa itu? Zaman dulu belum ada. Pokoknya intinya bentengnya ini gawang, jangan sampai kebobolan. Yang umumnya tangkapan, lompatan, kemudian Jadi juga zaman refleks dan lain sebagainya. Zaman itu saya skill dari yang utama. tahun 80, 90 sampai tahun 2005 lah. Yang namanya pelatih kiper itu kan belum ada di Indonesia. Jadi saya latihan bukan dengan kiper, bukan pelatih, dengan pelatih kepala atau dengan asisten. Oke. Jadi tidak ada khusus drill ngelatih kiper zaman saya itu nggak ada. Di timnas pun juga nggak ada. Saya di timnas juga nggak ada pelatih kiper. Oke. Ya, jadi sekarang lebih enak. Semua mantan-mantan penjaga gawang larinya ke pelatih kiper. Nah, itu yang penting di situ gitu. Nah, tapi yang seusia-usia saya juga harus belajar. Karena dulu kita tidak mendapatkan itu, tapi sekarang harus belajar. Karena sepak bola ini makin di sini makin modern. Oke. Jadi ya saya juga harus belajar. Oh jadi sekarang sebegini ya berarti saya harus Betul. perbanyak kakinya. Saya bikin Iya. situasi pertandingan, latihan, macam-macam. Begitu. Artinya Tidak- modulnya sekarang ya, sudah ada ya. sudah beda. Cara ngelatih kipernya sekarang sudah berbeda. Iya. Walaupun di kiper senior, Betul. kiper junior sama. Iya sekarang lebih bervariasi. Lebih bervariasi, turunan-turunannya. betul. Ada pelatih pemandu bakat, Betul. kemudian juga ada pelatih kiper. Betul. Kemudian ya berkaca dari Arsenal ya Om, ataupun tim-tim lain ada namanya pelatih corner kick Om. Itu jadi kayak Ada. ya Om ya. Ada. Jadi tendangan sudut. Ya. Karena itu juga Ada. peluang gitu. Ada pelatih khusus free kick, itu namanya pelatih khusus free kick. Oke. Entah dari corner kick, entah dari tendangan bebas, itu ada. Untuk mengatur posisinya, Oke. mengatur bola ini kemana. Oke. Dan ada yang satu pelatih yang barangkali juga ramai belakangan ini Om, atau sudah mulai dipraktekkan ya Om ya. Saya pikir ini pionirnya Indonesia ini Om. Pelatih lemparan ke dalam dengan jauh. Yang dimulai oleh Ya. Tapi Tapi
Pratama Arhan. Arhan. Nah, itu Om. Saya udah lihat prakteknya udah banyak tuh Ya. klub Eropa yang Ya. sudah menggunakan strategi demikian, Om. Ya itu mungkin, tapi itu tergantung kemampuan seseorang juga. Ya. Tangan tuh Tidak dilatih, tidak Om, untuk lemparan tidak dalam semua sejauh bisa, itu, Om. tidak semua bisa, Tidak semua bisa. tidak Om. semua bisa. Ya sebetulnya itu kan sudah pernah dilakukan. Ada beberapa klub Liga Inggris, saya ingat tuh ada Stoke City, kemudian juga ada Bolton Wanderers Ya. juga pernah melakukan itu. Tapi itu kan dianggap sebagai satu strategi yang ya saya nggak tahu itu oke nggak sih Om? Strategi buntu gitu. Oke aja, itu nggak masalah. Jadi sepak bola itu kesannya sekarang tuh udah nggak terbaca ya Om ya. Improvisasi cepat itu. Apa loh. aja yang kira-kira Pragmatis. betul? Apa aja yang kira-kira bisa membuat skrimmit di depan lapangan atau bikin gol ya kita lakukan. Yang penting selama itu tidak melanggar aturan kan gitu. Oke. Kan gitu aja gitu loh. Pakai lemparan dalam, kalau perlu kiper langsung nendang bisa langsung gol, kan is oke, no problem. Ya. Apapun juga bisa. gitu. Ya, makanya dalam beberapa kesempatan kita menyaksikan asis-asis yang luar biasa Tuh. dari goalkeeper. Iya, dari counter attack gitu. Counter attack. Begitu kita dapat bola, otomatis kita mana nih ada nih. Nah di situ ya distribusi kiper yang saya bilang kakinya harus bagus. Melihat keputusan dia lihat itu bagus dengan kakinya bagus, otomatis counter attack. 1-2 sentuhan sudah langsung ke gawang lawan kan gitu. Ya. Bicara soal kiper dan bicara soal tantangan kiper ke depan ya Om ya. Saya ingin mulai dari apa yang Om Erik pernah alami. Dulu waktu di Persib ya Om ya. Persib Mengawali karir karir di di Persib dan berhadapan dengan ya saya pikir kita tahu lah atlet sepak bola sepanjang masa dari Belanda. Siapa lagi kalau bukan Ruud Gullit Om. Ya, betul. Dan Ronald Koeman pada masa itu Ya, Erik berhadapan Gerrard. dengan PSV Eindhoven ya Om ya. Ya, Erik Gerrard, Ronald Koeman. Gimana Om? Masuk kalau nggak salah babak kedua ya waktu itu. Babak kedua ya. Babak kedua. Babak kedua. Sempat menikmati tuh Om, sempat menikmati one on one katanya dengan Ruud Gullit Om. Ya sempat menikmati. Jadi babak pertama itu Wawan Hermawan, Ya, karena kiper utama nggak boleh main ya. waktu Sobur itu. Nah. Sobur itu masih TC Timnas itu persiapan SEA Games tahun 87 itu. Jadi akhirnya kipernya Wawan Hermawan sama saya. Nah, Wawan Hermawan babak kedua, babak pertama main, babak kedua saya main. Iya. Babak pertama 3-0, babak kedua saya juga 3-0. Jadi sama-sama kemasukan 3. Ya rasanya waktu itu kan belum terlalu apa ya. Tahun segitu kan baru ada TVRI masalah. Betul. Hanya nonton di TVRI. Tapi nama Ruud Gullit sudah top banget waktu itu, Pasti. sudah top banget. Ya pemain gimbal yang punya Wah. ciri khas. Ya seneng bangga lah bisa main. Tapi dari Percaya atau tidak Om, nama Ruud Gullit itu banyak jadi inspirasi nama anak-anak Indonesia yang lahir pada Iya. era itu Om. pasti banyak, iya betul. Oke. Dan itu Om, mentality ketika berhadapan dengan superstar. Itu yang kita mau ambil. Dan itu yang mau kita petik dari Om Erik, Coach Erik. Gimana? Intinya ya Karena ini kan kita harus bersiap-siap. Timnas kita bersiap-siap ketika nanti akan ada putaran keempat. Kemudian pun kalaupun beruntung kita akan berhadapan lagi dengan negara yang lebih besar atau secara kualitas lebih jauh. Dan selalu ada superstar di sana. Ya Jepang lah misalnya, nggak jauh. Ya Takefusa Kubo misalnya, dia kan main di Eropa. Terus kemudian ada Wataru Endo, dia main di Liverpool dan sebagainya. Kadang udah kena mental duluan Om, karena mereka itu bukan hanya sebagai seorang atlet yang dari, tapi mereka adalah seorang superstar yang mereka sudah jadi sensasi dunia sepak bola. Tapi kalau melihat begitu ya pengalaman saya ketemu yang gitu ya justru lebih tertantang ya. Lebih tertantang bagaimana caranya saya jangan sampai kemasukan dengan dia gitu. Otomatis kita harus mempersiapkan diri. Ya. Mempersiapkan diri ya otomatis dari jaga kondisi. Apalagi kalau sekarang kita bisa menganalisa dia. Ya. Gimana aja nih pergerakan dia, terus syutingannya bagaimana. Dianya kalau bawa bola ini kemana. Sekarang sudah bisa begitu, sudah bisa dianalisa. Kalau untuk zaman sekarang. Tapi kalau dulu kan enggak. Iya. Wah ini ketemu sama zaman dulu striker Bambang Nurdiansah. Wah Iya. Bambang Nurdiansah kan top dulu. Ricky Yaakob. Betul. Wah ketemu dia. Wah awas nih jangan sampai gol nih gimana caranya. Nah, ini datang dari hati sendiri. Nah kalau sekarang ketemu dengan pemain top, kiper pasti menganalisa. Betul. Pasti Ya. dianalisa dulu nih. Sepertinya udah ada semacam apa ya, kalau kita bisa katakan automation kali Om ya, atau apalah istilahnya itu yang mempermudah kita untuk
Ya, teknologi sepak bola Iya, sekarang betul. sudah jauh berkembang. Karena Ya, di setiap tim sekarang kan ada tim analis. betul, tim Ada tim analis. analis, Ya. tinggal kita kalau kalau saya sebagai pelatih kerja gawang, saya juga kadang-kadang meminta analisa, tolong nih striker ini dianalisa, misalnya mau lawan tim apa, strikernya nih bagus nih, banyak bikin gol. Iya. Gol dari mana aja, dari shooting, dari heading atau dari mana? Nah itu yang kita pelajari. Praktisnya kan paling kelihatan ketika mau tendangan penalti Om ya. Kan ada beberapa Ya, analisa data itu yang kita sudah ngisi ditampilkan data dia misalnya kebanyakan tendangan sebelah kanan, sebelah kiri atau kiri, ke ya. kanan, berapa kali Betul, penyelamatan yang betul. berhasil Ada itu. dilakukan oleh penjaga gawangnya ataupun penembakannya ke arah Betul, mana dan betul. sebagainya kan. Itu sudah selalu itu selalu. Selalu ya, Om? Selalu. Nah, itu harapannya Om sebetulnya bahwa kiper kita ataupun ya atlet kita ya yang memang dia menjadi garda terakhir lah ya, Om, ya, tembok Ya. terakhir itu. Dia harus punya mentalitas yang sama, Om, gitu. Betul. Nah, tantangannya akan semakin mudah atau semakin berat, Om, dengan teknologi modern yang tersedia tadi. Karena pada prakteknya dia bukan hanya berpacu dengan itu, tapi dia juga harus berpacu dengan ataupun bersaing dengan ya pesaing yang berat pasti, Om. Betul. Ya, sekarang kan dibandingkan pemain keturunan ini diandalkan bukan hanya sebagai juru gedor, tapi di lini penjaga gawang. Kalau kita bisa petakan bahkan penjaga gawang yang main di Liga 1 rata-rata juga pemain asing, benar Bukan kan? asing ya, betul. Gitu. Hanya beberapa aja yang lokal di sini. Nah, berarti berat dong masa depan kiper lokal kita. Berat, memang berat. Beratnya kenapa? Karena di Indonesia satu mungkin dari postur, bukan jarang ya, sedikit lah yang di atas 180, 185, 190 itu kiper lokal susah untuk mencarinya. Yang lama-lama, tapi mungkin yang sekarang nih eranya Kutnova nih sudah mencari penjaga gawang yang umur segitu, yang tinggi badannya segitu. Tapi untuk kedepannya ini dari umur segini nanti sampai ke senior nggak dia ini yang agak sulit gitu loh. Nah terus kiper-kiper lokal kita itu masih kemampuannya saya lihat juga masih belum sampai dengan kiper-kiper asing yang sekarang ada beberapa kiper asing yang bagus, terutama ya kayak kita lihat Sonny Stephen dari Dewa ini. Wah, top Sony banget. sih bagus Top banget, Om. top banget. Nah itu yang harus kita sebagai pelatih kiper juga harus menciptakan itu, menciptakan kiper lokal kita harus bisa kayak begitu. Untuk bisa stabil nih susah. Oke. Ya, itu kan balik lagi pasti orang bilang udah genetik, kalah postur dan sebagainya. Itu relevan nggak, Om? Atau kalau itu yang jadi persoalan ya berarti mereka sudah harus bersiap-siap bahwa karir mereka hanya mentok di sini gitu. Artinya mereka nggak bisa mimpi tinggi-tinggi. Bang Abe, susah banget sekarang jadi kiper, Bang Abe. Oh iya. Sulit, Bang Abe. Jadi kita nih mau nyari kiper untuk di Liga 2 aja juga udah sulit gitu. Sulit untuk kiper yang menurut saya kemampuannya di atas rata-rata lah. Sulit gitu. Gini, apakah kemampuannya atau ini lebih kepada kebutuhan? Tadi Kemampuannya, lagi, kemampuan ya? kemampuan. Kalau kiper banyak, Oke. ada kiper-kiper, tapi kemampuan dia gitu. Kemampuan dia yang tidak bisa menjawab kebutuhan sepak Kualitasnya, bola nah, modern sekarang. kualitasnya ini yang susah. Oke. Susah banget cari. Kalau harus putar nyari. Nyari yang muda juga ya begitu. Oke. Kita maunya sekarang gini, Pak. Saya ngelatih anak-anak lebih cepat dengan ngelatih yang senior. Yang senior misalnya kita ajarkan nih harus main build up sekarang, tapi dulu karena nggak pernah build up, ya dalam setahun nggak bisa membalikan telapak tangan, Betul. susah. Tapi kalau anak-anak ini kan cepat masuk, Oke. cepat kalau kita kasih tahu sekali dua kali dia sudah masuk, sudah oke. Kalau yang tua-tua susah, kalau yang senior Faktor apa? ya karena tidak terbiasa dari kecilnya. Oke. Dari kecil tidak dibiasakan mereka untuk begitu. Jadi kayak sekarang, nah makanya kalau ada privat penjaga gawang, kadang-kadang kalau teman-teman saya ngobrol sama teman-teman kiper ya, coba deh utamakan dulu yang ini deh, utamakan dulu di kakinya dulu. Betul. Karena kalau untuk Refleks. refleks segala macam itu akan datang sendiri nanti. Tapi sekarang sepak bola ke depan ini mungkin ke depan lagi lebih penting lagi kaki gitu. Iya, memang. Karena nangkep bola kan hanya sekali dua kali aja sekarang. Betul. Paling ngeblok saja. Ngeblok pakai kaki, ngetip, paling begitu.
Betul. Nangkap bola kan hanya sekali 2 kali Iya, aja, iya. nggak terlalu banyak. Jadi itu yang kita sekarang dari usia muda itu yang harus terus digembleng terus, biar dia jadi kiper yang memang betul untuk kiper masa depan. Oke, jadi kesulitan itu yang membuat klub-klub Liga 1 sekarang ambil cara praktis, ambil aja pemain asing. Betul. Karena di sana mereka dari kecil sudah diajarkan begitu. Sudah sepak bola kiper modern. Jadi bukan goalkeeper lagi sekarang. Sudah namanya jadi goal player. Nah, gini Om, ya balik lagi ya, secara kemampuan kan pasti bisa diasah lah. Betul. Dari kecil kalau misalnya dia Talenta, punya bakat, punya apa. diasuh, Diasah, kemudian juga betul. diasah Betul. bakatnya. Tapi yang saya lihat ya Om, banyak persoalan ketika kita anak-anak ini tumbuh menjadi seseorang ya. Kita big picture-nya bukan hanya goalkeeper Om. Oke. Ada beberapa pemain usia muda, kelompok umur yang sekarang output dipertanyakan kemana mereka, Ya. gitu Om ya. Paling nggak berapa, hitung siapa yang saat ini masuk di timnas senior, kira-kira Betul. begitu, dan Betul. membela kita dalam level tertinggi atau Ya. kualifikasi Piala Dunia begitu Om. Apalagi spesifik bicara soal kiper Om Kiper. ini. Nah, berarti yang soal di mana nih Om? Soal pembinaannya kah, soal mentalitasnya kah? Karena Nah, balik oke. lagi, kalau bicara soal kiper nih Om ya, kaki ke kaki misalnya, dia melakukan blunder dan sebagainya, dia pasti akan dibully kan dengan masyarakat kita. Ya. Biasanya begitu, bisa Betul. apa, terus sok jagoan dan sebagainya. Iya, ya. betul. Nah, tapi bukan juga bahwa pelatih atau mohon maaf, kiper asing itu maksud saya juga tidak melakukan blunder Tidak itu. melakukan, betul. Tapi mereka comeback-nya lebih cepat. Iya, Mereka bisa mentalitinya bisa Betul. comeback lebih bagus. Itu dia. Saya Betul. berkaca dari berbagai pertandingan kompetisi kasta tertinggi Eropa misalnya. Kita lihat Pasti ada Liga blunder. Champions yang kita rasakan pasti ada selalu blunder Ada, ataupun error ada. dari goalkeeper. Betul. Tapi tak lantas mereka diganti atau di bangku cadangkan atau kemudian di pertandingan berikutnya mereka bisa comeback dengan cepat. Ya. Apa masalah di kiper ini? Ya itu mungkin dari satu, kalau dari pribadi kipernya, ya mental harus cepat. Saya selalu menanamkan, sudah oke salah, Oh, tapi jangan diulangi lagi. Bisa itu sudah hilang, cut di situ. Kalau hanya bisa, tapi yang menerimanya bisa tidak kan itu. iya. Tapi saya selalu bicara, udah nggak usah dipikir. Itu yang saya selalu masak, udah itu sudah berlalu. Yang kamu bikin blunder ini sudah berlalu, nggak bisa diulangi lagi. Tapi jangan diulangi lagi nanti, saya bilang. Jangan terulang lagi kalau bisa. Sudah berpikirnya ke depan saja. Terus kalau dari pribadi kipernya, mereka harus bisa menghilangkan itu. Menghilangkan itu, jangan sampai terjadi lagi. Karena kalau sudah sudah dalam pertandingan, Iya, kalau sudah ada pikiran, aduh, merasa takut tuh, itu akan berpengaruh dari penampilan nanti. Gitu. Iya. Tapi kalau dia sudah enjoy, sudah mainnya pasti enak. Main. Mungkin ada satu faktor juga yang belum kita jelaskan Om, mengenai ekosistem sepak bolanya sendiri ya Om ya. Itu juga berpengaruh ya Om ya. Kalau kita lihat bagaimana kiper-kiper asing itu bisa cepat turning point misalnya dari sesuatu yang dia lakukan blunder kemudian dia bisa menjadi melakukan penyelamatan heroik atau comeback ke penampilan terbaiknya. Ya. Karena dia ada dalam satu iklim sepak bola yang mensupport dia untuk melakukan atau kembali ke performa terbaiknya. Permainan lini belakangnya, kemudian dia performa timnya, mengangkat dia untuk cepat kembali kali ya Om betul, ya. betul. Kemudian ya, sebagai satu komunitas ataupun sebagai satu entitas sepak bola mendorong dia Harusnya untuk cepat begitu. kembali. Harusnya tidak hanya pelatih kiper saja yang ngasih membesarkan hatinya, Betul. tapi itu semua dari teman-temannya juga. Betul. Terutama dari head coach juga. Betul. Itu sudah harus membesarkan hatinya dia, jangan sampai melakukan itu lagi. Sudahlah. Semua juga. Karena memang resikonya kipernya begitu. Betul. Salah sedikit yang nolong jaring. Ya kan? Iya. Tapi kalau pemain depan salah passing, salah apa masih banyak ketolong sama yang lain. Saya sependapat. Karena errornya paling terlihat. Paling terlihat. Kiper itu sekali dia melakukan error, tapi paling terlihat. Tapi kalau katakanlah juru gedor, dia melakukan error. Ya error lah ketika dia tidak bisa konversi itu menjadi gol, peluang emas lain sebagainya. Dan dia bisa dapat kesempatan 2-3 berikutnya. Tapi kalau kiper melakukan error, itu fatal. Ya. Kan berbalik. Dan sifatnya langsung kepada tim dampaknya. Berbeda 360 derajat dengan striker, kan kiper dengan striker. Striker selama 90 menit diam aja, dia nggak salah terus begitu 9 menit 9 tambahan waktu 91 bikin gol, dia pahlawan. Betul nggak? Iya. Tapi kalau kiper 90 menit penyelamatan, tahu menit 92 blunder gol. Iya. Jadi sampah. Iya. Nah, itu sudah ditanamkan dari kecil. Iya. Ini nih resiko kiper. Ya, gini-gini jadi Harus. ke depan nggak ada yang mau jadi kiper nih nanti Harus Om. ya, tapi itu resiko seorang penjaga gawang harus terima itu.
Karena memang kenyataannya begitu. Save banyak, tapi kalau kita melakukan blunder sekali, ya sudah. Gila. Tapi kalau kita sebagai pelatih kiper kan tidak melihat ke situnya gitu. Tapi ya, masyarakat menilainya begitu. Ya kita harus bisa-bisa lah sama kiper yang mencari kiper tuh harus terutama mental di situnya. Harus kuat. Ya. Ini harapannya juga pesan yang didengarkan ya, tentu saja untuk penjaga gawang kita, Om. Ya, lini belakang kita kan itu penting sekali, Om. Penting, ya betul. Gimana Om melihat, Om? Betapa kemudian timnas ini menunjukkan performa sungguhnya yang memang kita harus apresiasi. Karena kita nggak menyangka sejauh ini, Om. Tapi tantangan akan semakin berat ke depan. Makin berat. Kalau Om melihat, bagaimana memastikan bahwa timnas kita ini juga memberikan perhatian di lini belakangnya, lini penjaga gawang tepatnya, untuk kemudian kita punya peluang Om untuk masuk Piala Dunia. Apa yang mesti dilakukan, Om? Apakah memang cukup kita dirasa bahwa nama-nama seperti Emil Audero, kemudian juga Martin Pas adalah kita pikir adalah nama yang paling tepat untuk menjaga kita untuk bisa melolos Piala Dunia? Kalau saya sih, kalau di kiper sudah cukup. Ya. Tinggal sekarang pemain belakang, pemain tengahnya harus lebih kompak lagi. Kita pemain belakang nggak ada Ridho kemarin hancur. Iya, padahal ada nama yang lebih tenar di situ kan. Mes kan, Mes Tapi Hilders. menurut saya tidak sekemistri antara Ridho dengan Jay kan. Kayaknya dengan Jay Isnes Ridho sudah benar-benar klop banget. Gitu. Kemarin kita lihat si Jay sama Hilgers sama satu lagi si Justin. Ya nggak klop kayaknya. Jadi menurut saya ya ini harus nyari lagi belakang yang betul-betul bisa chemistry sama antara Jay sama Ridho. Kalau udah ada Jay sama Ridho saya yakin nggak terlalu takut, belakang kuat banget. Tapi kalau kiper nggak ada masalah, menurut saya nggak ada masalah. Kiper di Eropa pun kalau udah diserang terus gitu ya mati. Jadi sependapat dong sama Ketua PSSI Pak Erik yang katanya akan ada nama baru tuh di posisi gelandang dan posisi depan. Setuju ya? Setuju. Terutama striker. Setuju banget. Oleh nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Kasihan dia kalau sendiri. Rafael Struijk belum lah ya. Belum. Kalau Oleh masih mending, tapi harus ada yang lebih bagus lagi dari dia. Saya dapat info tuh Struijk katanya mau masuk ke Bali United. Iya, dengar di medsos sih begitu, tapi nggak tahu. Ya moga-moga dengan nanti dia masuk di situ terus jam terbang dia lebih banyak, mungkin bisa lebih bagus lagi karena dia juga masih muda kan. Tapi lebih banyak yang skeptis masuk di Indonesia makin lemah gitu kan, kira-kira kan ngapain masuk di kompetisi Liga 1 gitu. Harusnya main di luar. Tapi enggak lah kalau di Liga 1 saya enggak Thailand gitu. Saya enggak setuju dengan pendapat itu, enggak setuju sama sekali. Sudah oke gitu. Sudah oke lah. Ya, sekalipun bahwa koefisien liga kita masih di bawah Thailand kan, Om. Kita tapi udah bagus. Udah bagus banget kok. Ya, termasuk memberikan menit bermain ya. Kalaupun ya memang pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang sudah ada di sini kan mereka ingin banyak nanti yang kedepannya itu seperti ya kebingungan mau akan main di mana kan karena klubnya kan belum kelihatan gitu. Daripada mereka terlunta-lunta kan kalau mereka masuk ke dalam nih di Liga 1 nih ya. Liga 1 yang penting dia dapat bermain, dapat menit bermain banyak. Di situ kan otomatis kalau menit bermain banyak tuh akan tumbuh mental. Mentalnya akan lebih bagus. Terus dia pengalaman juga tambah banyak. Jadi dia juga lebih percaya diri. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Menit bermain kurang, sudah pasti berkurang. Semua itu akan berkurang semua. Tapi kalau menit dia bermain terus semakin tambah itu. Iya. Yakin nggak sih Om timnas kita ini masuk Piala Dunia? Yakin. Saya masih yakin terus. Bener, Om. Saya masih yakin. Karena ketemunya kan sama tim Timur Tengah, saya yakin. Tapi ya itu tadi. Mainnya di sana masalahnya Om. Nggak masalah. Saya masih yakin. Kalau ketemu Oman atau ketemu apa lagi Mesir mungkin ya. Mesir masuk ya. Qatar. Saya masih yakin lah. Kalau masih ketemu tim-tim itu saya masih yakin. Ada peluang kita ya. Ada peluang. Ya, selama ya gamesnya artinya secara permainan itu tidak. Cuman kalau sudah lolos itu, apalagi sudah lolos Piala Dunia, wah sudah harus cari pemain lagi.
Harus Om. Harus itu wajib. Wajib banget itu mah. Itu dia. Harapannya ke depan kita bisa melenggang tinggi karena apa yang sudah diraih oleh Om Erik Ibrahim, Om Feril Raymond Hatu dulu, ya harapannya jadi inspirasi Om. Ya. Gimana Om? Zaman dulu masih main bolanya. SEA Games 1991. Itu main bola pakai hati tapi kalau itu. Kalau itu pakai hati. Pakai hati. Karena kita tidak mendapat apa-apa sama sekali. Tapi memang tujuan kita main bola di Indonesia ini ya, ini masuk dulu bukan timnas namanya, masuk PSSI. Betul. Menjadi pemain PSSI. Timnas kan kesini-sini nih. Betul. Tujuannya ya itu sudah. Jadi kalau udah di situ ya sudah, kita harus menunjukkan yang benar di situ, udah main hati. Karena udah nggak ngelihat duit lagi. Betul. Udah nggak ada duit. Ya memang ada duit. Tapi beda sekarang Om. Ya, itu dia. Kalau udah main di timnas, ya harga pasaran makin tinggi. Terus Otomatis. kemudian exposure makin tinggi. Di sana pun di zaman dulu pun ya begitu, tapi ya setinggi-tingginya zaman dulu lah. Iya. Kalau sudah labelnya timnas, memang agak lumayan lah. Iya. Tapi di dalam timnasnya sendiri tidak ada apa-apa. Iya, tapi elemen-elemen lain kan lebih banyak sekarang Om. Betul. Seperti misalnya di media Endorse sosial, segala endorsement macam, dan ya. sebagainya kan Om gitu. Itu semoga nggak ngaruh ya Om ya. Semoga. Maksudnya semoga nggak Ya. tidak mempengaruhi kualitas permainan mereka. Itu harus dididik dari usia muda. Oke. Saya setuju banget dengan Coach Nova, anak-anak yang U17 tuh dilarang main medsos. Oh, Dilarang itu. Oke. Dia jam 9, kalau nggak jam 9 malam itu sudah harus dikumpul HP. Oke. Terus apa-siapa kalau yang main live, TikTok, live apa udah langsung kalau perlu dikeluarin sama Coach Nova. Ya harus direstriksi ya. Tapi itu ya, saya apresiasi banget. Karena anak-anak kan, apalagi anak-anak sekarang banyak banget gitu, belum apa-apa ya anak-anak 17, tapi sudah banyak fansnya segala macam, mau minta segala macam, itu Ya, bahaya nanti. begitu viral kan Om. Ya, Apalagi nanti cepat viral kan ya, di Indonesia cepat viral ini, di Indonesia yang ini. dianggapnya sudah sesuatu sebetulnya masih setengah-setengah atau masuk seperempat dalam perjalanan sayang tidak mencapai tujuan. Betul. Takutnya nanti keganggu dengan masalah itu. Gitu. Ya, ya. Jadi dia nggak fokus dengan kerjaannya dia, dengan untuk pengen jadi cita-citanya dia. Oke. Takutnya ke apa istilahnya, kehalang Oke. sama itu. Gitu. Oke. Terakhir Om ini ya, ini apa yang ingin Om sampaikan kepada anak-anak muda yang bercita-cita menjadi pemain sepak bola, khusus di pos penjaga gawang. Oke. Mereka pemain lokal yang punya mimpi besar untuk bisa membela timnas kita. Ya, intinya kalau mereka mau jadi penjaga gawang, terus latihan, terus belajar sama yang senior, terus ikuti apa kata pelatih. Saya yakin kalau dia benar-benar serius di situ, insya Allah bisa pasti. Yang penting jangan sampai malas latihan. Intinya kan kalau kiper tuh di latihan. Latihan dia betul serius, dia bagus. Terus jangan takut nggak ada kesempatan. Kesempatan pasti akan datang. Luar biasa. Karena kesuksesan adalah persiapan yang matang, betul. Bertemu dengan kesempatan yang datang. Pasti. Titik temunya di sana. Luar biasa Om. Om, di penghujung saya mau ajak main games nih Om. Ini lebih kepada tebak-tebakan sih Om. Ya, maaf lagi. Ya kita ingin tahu kan pandangan pribadinya kan Ya. sudah tadi kulik karena apalagi disebutkan jarang untuk kasih pengamatan terhadap sepak bola masa kini. Tapi paling tidak punyalah pengetahuan, punyalah pandangan mengenai siapa sosok kiper timnas Indonesia sepanjang masa yang menurut Om Erik Ibrahim yang paling top sepanjang masa. Lokal ya, Indonesia ya. Ya lokal. Indonesia. Ya dari 8 nama mungkin. Dari peringkat ke-8 Om. Siapa Om? Yang peringkat ke-8 aja dulu. Peringkat ke-8 dulu ya, peringkat ke-8. Saya mungkin nggak dilihat peringkatnya ya. Mungkin dari yang sudah lama-lama lah, yang pernah saya tahu. Betul. Yang pernah saya tahu, yang saya merasa dia ini kiper bagus. Oke. Ada. Ya, pertama saya lihat Roni Paslah. Oke. Itu kiper top dan saya pernah nonton juga. Ya, pernah lihat dia. Kemudian Edi Harto top di luar. Saingannya dulu. Saingan saya tapi itu senior terbaik. Oke. Itu senior terbaik di lapangan, di luar lapangan top. Dia
Terus ada Hendro Kartiko. Hendro Kartiko. Hendro Ya. Kartiko oke, bagus. Almarhum Khairul Huda. Oh iya. Almarhum Khairul Huda itu Hmm. karena saya pernah menangani dia juga, pernah bareng dia. Top kiper juga bagus. Oke. Terus Kurnia masuk nggak? Kurnia Sandi. Kurnia Kurnia Mega Sandi. atau Kurnia Sandi? Saya lebih ke Kurnia Sandi. Kurnia Sandi. Kurnia Sandi. Oke. Terus ada Ferry Rotin Sulu. Oh, Ferry Rutin Sulu. Iya. Wah, di pada zamannya dia Top-topnya itu dia top sekali tahun tuh 2000. dulu di Sriwijaya FC. Ya, Om. 2000. Di timnas juga dia 2010 pada 2011 lah. Iya. Nah, top-topnya dia. Terus siapa lagi ke sini ya? Ada 2 nama lagi paling nggak? 2 nama. Iya, 2 nama Ya, lagi. Emil lah sama Pais. Emil dan Pas. Ya. Waduh, cari jalur pintasnya tapi luar biasa. Ya karena yang terakhir itu. Ya karena yang terakhir 2 ini. Hmm. Ya, sudah, Nadio, ada. Hernando dan lain sebagainya. Ya itu mereka juga baik, mereka juga bagus. Tapi sementara yang saya lihat kan itu kan yang saya lama-lama nih, yang baru-baru ini nggak. Tapi yang di timnas yang sering main ya itulah mungkin. Tapi Hernando bagus. Hernando juga main di Persibaya, saya suka-suka. Bagus juga. Dan punya masa depan lah ya. Punya masa depan. Oke. Nadio juga Ya. Makasih Om Erik Ibrahim. siap Ini sama-sama. luar biasa Om. Kiranya apa yang disampaikan Om ini ya paling nggak ya bisa menjadi sumbangsi pikiran lah ya Amin, amin. dalam Mudah-mudahan. sepak bola Indonesia, dan bukan hanya pikiran tapi prakteknya juga karena Ya. melatih kiper di PSKC alias sekarang sudah Ya, sekarang udah berubah jadi menjadi Garuda Yaksa. Garuda Yaksa. Garuda Yaksa. Sukses untuk Om Erik Ibrahim, terima kasih sudah hadir, dan kami juga berterima kasih untuk Loista, Rumah Kopi, dan Dewa Koko yang sudah terus mensupport kami. Dan buat semua pemirsa yang menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini, dan kasih komentar siapa lagi nama-nama yang akan kita hadirkan dalam perbincangan ini. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Siap.